Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Bila R4. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya. Amin. Alhamdulillah, senangnya masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua dan share kegiatan aku lagi ya. Gimana sebelum lanjut ke videonya, kita absen dulu. Dari daerah mana aja nih teman-teman yang udah nonton nih video aku ini? Boleh dong ketik di kolom komentar. Nih di luar cuacanya hujan ya teman-teman. Hari ini udah jam setengah 5. Aku mau jemput Abang Razik pulang MDA karena dari tadi ditunggu-tunggu hujannya nggak reda-reda. Dan di rumah cuma tinggal aku dan adik Rafiq ya, terpaksa lah aku bawa ya teman-teman. Tadi aku pakaikan dia juga mantel hujan gitu ya teman-teman, biar dia nggak basah dan kedinginan. Ini aku udah pulang jemput si Abang MDA. Lanjut di sini ya, aku mau nyuci karena dari pagi aku belum nyuci ya. Ini aku nyuci pakaian si Ade yang udah aku rendam. Seperti biasa, kalau untuk pakaian si Ade aku nyuci tangan gitu ya teman-teman, karena kan bau ompol si Ade juga ya, jadi nggak aku campur gitu. Dan untuk pakaian sekolah si Abang yang putih-putih aku juga cuci tangan. Maaf ya teman-teman, dubbing kali ini agak sedikit berisik karena aku dubbingnya ini di pagi hari, jadi ada tetangga yang lagi renovasi rumah gitu, jadi ada suara orang ngetok-ngetok gitu ya teman-teman. Nah ini lanjut aja ke videonya. Ini aku kalau untuk pakaian dalam juga aku cuci tangan gitu ya teman-teman. Sebelumnya pakaian si Ade itu udah berulang kali aku cuci dan baru aku rendam dengan deterjen. Nah ini tinggal aku bros saja menggunakan bros kain gitu ya teman-teman. Jadi untuk bau ancingnya itu udah hilang ya, cuma tinggal buat kita bersihkan. Maklum ya kan anak-anak ini biasanya kan kalau makan belepotan gitu di pakaiannya. Jadi kalau nggak dicuci tangan seperti ini juga takutnya nggak bakalan bersih gitu ya teman-teman. Kalau punya anak kecil ya seperti ini risikonya ya teman-teman. Tambah lagi si adik Rafiq udah lama aku lepas pempes gitu karena dia udah mulai aku toilet training gitu ya teman-teman. Nah tadi tuh pulang jemput si Abang, baju si adek juga basah, itu aku ganti sekalian. Nanti rencananya mau aku mandikan langsung ya teman-teman, biar si adek nggak demam gitu, karena kan udah kena air hujan gitu ya teman-teman. Biasanya sih kata orang tua kalau anak kena hujan gitu langsung dimandiin, insya Allah nggak bakalan demam gitu ya. Lanjut gitu aku bilas-bilas untuk pakaian si adek Rafiq ya teman-teman. Sebelum juga ini aku nanti rendam juga menggunakan pewangi ya. Oh iya nih, gimana nih kabarnya cuaca di kota teman-teman saat ini? Apa sama seperti di tempatku? Kalau di tempatku cuaca saat ini suka nggak menentu ya teman-teman. Padahal siang tadi itu panas sekali, tapi tiba-tiba di sore harinya hujan. Kita syukuri aja teman-teman, gimana cuacanya panas hujan tetap kita syukuri, karena ada juga hikmahnya ya teman-teman di balik cuaca semua ini. Kadang susahnya kalau pas jemput anak-anak pulang sekolah gitu hujan, pulang MDA gitu hujan, terpaksa nunggu sebentar anak-anak di sekolahan atau di tempat MDA-nya. Tapi sebelumnya udah aku WA gurunya minta ditunggu dulu di tempat anak-anak sekolah atau MDA gitu ya teman-teman. Kalau ditinggalkan takut juga ya kan. Ini pakaian si Ande aku rendam dulu ya sebentar menggunakan pewangi. Nah sambil ini aku beres-beresin juga untuk kain yang udah selesai aku rendam tadi. Nah ini aku udah mandi gitu ya teman-teman, karena kan aku kena hujan juga, jadi sekalian juga aku mandi. Lanjut selesai mandi kain si adek tadi, sambil mandi aku keringkan ke dalam pengering, dan ini langsung aja aku jemur ke angernya kain si adek. Dan di mesin cuci sebetulnya aku juga lagi nyuci gitu ya teman-teman, cuma nanti buat jemur kainnya di mesin cuci aku nggak record ya biar nggak terlalu panjang untuk durasi jemur menjemur pakaiannya.
di luar itu masih gelap ya teman-teman, karena hujannya sudah berhenti gitu, cuma kayaknya masih mendung, mau ngulang lagi seperti untuk hujannya. Susahnya gitu kalau musim hujan gini, pas jemput anak pulang sekolah itu kadang di jalan itu banjir loh teman-teman. Maklum juga banyak jalanan yang berlobang. Kalau di tempat aku kadang takut juga sih kalau hujan-hujan keluar, takut kita nggak tahu kan jalannya itu ada lubang atau enggak, karena udah banyak kali kejadian kalau di hujan-hujan banyak yang jatuh pas dekat lubangan gitu. Apalagi aku tuh jemputnya bawa adik Rafiq itu ya teman-teman, kadang suka ngiri juga sih, tapi ya namanya keadaan ya harus dipaksakan. Tapi kadang-kadang aku karena udah terbiasa lewat jalan itu, jadi apal mana lubangnya yang agak terlalu dalam gitu. Nah ini videonya aku lanjut di pagi hari ya teman-teman. Ini aku bikin dulu susu untuk si abang Rafa karena sebentar lagi dia mau berangkat sekolah. Dan juga ini ada Rafiq minta ya, katanya bikinkan dia kopi mase. Nggak tahu anakku ini sekarang udah macam orang tua gitu ya teman-teman, setiap pagi selalu minta merengek, minta dibikinin kopi. Kadang aku nggak bikinkan dia kopi ya teman-teman, aku bikinkan susu, jadi aku bilang aja itu kopi mase, karena kan anak-anak nggak bagus ya dikasih kopi gitu sering-sering. Kadang sekali-sekali pas aku ngopi aku kasih sih punya aku, tapi nggak banyak ya, sedikit, paling itu seperempat gelas gitu ya teman-teman, biar dia nggak merengek aja. Nah lanjut, ini aku mau cuciin juga gelas yang kotor di wastafel itu, dan juga botol minum si abang yang belum aku cuci, karena kebiasaan anak-anak itu kalau pagi hari mau berangkat sekolah baru botolnya dikeluarkannya dari tas, padahal dia pulang sekolah itu udah dari sore ya teman-teman. Kadang aku tuh suka jengkel karena aku tuh paling malas ya buat nyuciin botol-botol minum anak-anak nih, karena kan nyucinya itu harus bersih, harus kita gusuk juga di bagian dalamnya ya, biar nggak berbau gitu ya teman-teman. Kadang anak-anak ini kalau dibilangin dia nggak paham gitu ya, ya udahlah, mau marah juga nggak bisa. Ya udah kita liatin aja ya, menjelang anak-anak itu paham gimana kondisi yang baik dan yang buruknya. Ditambah lagi tempat pincuran air aku ini kelihatannya jaraknya dengan botol itu terlalu pendek, jadi agak kesulitan juga aku sedikit buat ngisiin botolnya itu biar bisa masuk air buat digosok gitu ya teman-teman. Dan alhamdulillah udah selesai buat cuci-cucinya. Lanjut di sini aku mau masak aja. Nih aku mau ngambil dulu apa yang mau aku masak di dalam kulkas ya teman-teman. Seperti biasa aku masaknya itu nggak jauh-jauh dari ikan ya, kadang masak balado ikan, kadang masak gulai ikan ya, setiap hari menunya itu ya ikan-ikan terus ya teman-teman. Mungkin teman-teman yang nonton video aku pada bosan kali ya, kok menunya gitu-gitu aja sih bun, nggak diganti-ganti ya, karena cuma menu ini yang disukai orang di rumah ya teman-teman. Kalau adik dan suamiku itu dia nggak suka menu yang terlalu ribet-ribet gitu ya teman-teman. Kalau anak-anak sih suka-suka aja apa yang aku masak, cuma kadang nanti aku mikir kalau aku masaknya menunya agak lain dari menu biasa, takutnya suami dan adik nggak makan. Tapi menu kali ini aku bikinnya menu simpel aja, yaitu bikin rebus maco kalau aku bikin ya teman-teman. Tapi di sini aku campur dengan tahu karena di tudung saji aku masih ada sisa ikan sambal semalam. Jadi masaknya ini cuma buat anak-anak dan pak suami. Kalau adek nanti dia makannya paling ikan sambal sisa semalam ya teman-teman. Paling kalau untuk ikan maconya adek suka juga sih, cuma nanti dia cuma ngambil ikannya aja. Terkadang karena dia pagi udah berangkat, kadang adik tuh nggak sarapan dan nggak makan di rumah juga, makanya kalau adik udah berangkat pagi, kadang aku masaknya itu nggak banyak ya teman-teman, karena dia nggak makan di rumah. Paling yang makan di rumah itu pagi cuma pak suami, sisanya anak-anak yang makan.
Nah ini aku siapin bumbunya seperti biasa, bumbunya simpel ya teman-teman. Ada bawang merah, ada kunyit, ada jahe, dan bumbunya di sini nggak ada yang tumis, cuma kita tambahin aja nanti dengan air. Nah ini aku udah selesai buat kupas-kupas bumbu. Lanjut aja, di sini aku mau haluskan untuk perbumbuannya, karena ini bumbunya nggak terlalu banyak ya teman-teman, bumbunya sedikit aja karena aku juga masaknya nggak terlalu banyak. Nah ini aku haluskan bumbunya, udah aku tambahin garam biar lebih kesat dan biar lebih cepat juga ya teman-teman buat halusnya. Ini bumbunya udah halus, lanjut aja di sini aku tambahkan daun kunyit dan juga asam kandis. Tadi juga pas ngalusin aku tambahkan juga jeruk nipis ya teman-teman, biar asamnya itu lebih strong gitu ya teman-teman, dan rasanya itu lebih mantul. Kalau kita misalnya kurang enak badan gitu, lagi pilek, lagi batuk, paling enak kali loh teman-teman dengan menu yang satu ini. Dan Pak suami itu kadang-kadang dia tuh kalau lagi bapil, dia nggak mau dimasakin menu yang lain-lain ya teman-teman, pasti mintanya menu yang simpel ini. Nah ini aku udah tambahkan juga seasoningnya, udah aku tambahkan garam ya teman-teman. Alhamdulillah udah matang. Lanjut di sini aku masukkan aja ke dalam mangkok. Ini udah selesai ya teman-teman. Nah ini aku pindahkan ke dalam mangkok, dan kebetulan taunya jadi kuning ya, karena kan tadi aku tambahin kunyit. Nah jadi ini salah satu juga menu favorit kalau di rumah aku ya teman-teman, menu simpel dan menu sederhana. Dan sambil aku masukin ke dalam wadah untuk menu simpelku hari ini, aku mau sapa-sapa teman-teman di rumah nih. Teman-teman di rumah pagi ini masak apa ya? Boleh dong komen di kolom komentar. Dan teman-teman di rumah yang lagi nonton video aku ini lagi ngapain aja? Lagi rebahan atau lagi berberes rumah atau lagi masak juga sama seperti aku? Kalau yang lagi santai boleh dong temani aku buat masak. Nah ini lanjut, kalau yang namanya sayur di rumah itu wajib ya teman-teman. Ini aku lanjut aja mau masak sayur. Ini sayurnya aku masak sayur kol putih gitu ya teman-teman, tapi untuk daunnya ini udah terlalu hijau karena tadi aku belinya ngambil di bagian luarnya aja. Dan bumbunya simpel, aku tumis bawang merah, bawang putih, dan juga daun bawang gitu ya teman-teman. Nah aku tambahkan air, dan seasoningnya seperti biasa garam dan kaldu jamur aja. Dan lanjut ditunggu aja nggak empuk gitu ya teman-teman. Dan aku juga mau ucapkan terima kasih ya buat teman-teman yang udah nonton nih video aku ini. Dan aku ucapkan juga terima kasih bagi teman-teman yang udah bagikan video aku ke tab komunitasnya. Bagi teman-teman yang berkunjung ke video aku, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman. Dan aktifkan tanda notifikasi loncengnya. Dan bagi teman-teman yang nonton di video aku, jangan di skip-skip ya teman-teman, agar akun aku ini bisa lebih berkembang lagi dan aku bisa lebih berkarya lagi, dan agar juga aku bisa cepat dimonetisasi gitu ya teman-teman. Jadi nontonnya jangan di skip-skip ya, tonton sampai habis ya. Apabila di video aku ini banyak kekurangannya, mohon maaf ya, karena aku konten kreator pemula. Jadi misalnya video aku pas dubbingnya kurang bagus, pas edit videonya kurang bagus, aku mohon maaf ya teman-teman. Aku janji bakal berkarya untuk lebih bagus lagi, agar teman-teman bisa puas buat nontonin video aku dan video keseharian aku sebagai seorang ibu rumah tangga ya teman-teman, yang hanya sehari-hariannya itu sibuk di rumah. Makanya videonya itu kebanyakan di dapur dan kebanyakan aktivitas di dalam rumah. Sebetulnya pengen juga sih bikin video di luar rumah gitu,
Cuma ya karena aku tuh jarang keluar ya teman-teman, seperti nongkrong sama teman-teman, sepertinya belanja, aku tuh jarang ya teman-teman. Karena kalau ke pasar itu aku kadang 2 minggu sekali. Kalau misalnya belanja bulanan itu kadang aku 2 bulan sekali. Karena aku tuh kalau belanjanya itu aku belinya tuh pas kali belanja itu langsung banyak gitu ya teman-teman. Jadi bisa stok untuk beberapa bulan. Jadi kalau misalnya yang habis-habis sedikit aku paling ke warung aja ya buat nambah-nambah. Alhamdulillah ini videonya udah selesai ya teman-teman. Assalamualaikum. Sampai jumpa di video selanjutnya.